Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ella Prasetya, NIM 20110101030. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian najis. Kata najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najasatun, yang artinya kotor atau kotoran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, tidaklah aku temukan dalam wahyu yang disampaikan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi, karena semua itu adalah najis." Sedangkan menurut istilah, najis adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan oleh hukum syariat Islam, sehingga harus disucikan karena dapat menjadi alasan tidak sahnya suatu pelaksanaan ibadah seseorang. Najis mengharuskan seseorang untuk membersihkan dan menyucikannya. Suatu benda yang terkena najis disebut dengan mutanajis. Sedangkan menurut Syed Syabik, najis adalah sesuatu yang kotor dan wajib dihindari oleh seorang muslim, dan apabila terkena zatnya maka wajib disucikan atau menyucikan. Nah, yang menjadikan sholat kita atau ibadah kita tidak sah adalah najis, dan najis yang menyebabkan suatu pelaksanaan ibadah kita tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syahrul Alif Habibi ingin menjelaskan tentang pengertian hadas. Kata hadas sendiri ini berasal dari bahasa Arab al-hadatsa, yang artinya yaitu sesuai peristiwa atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam pelaksanaan suatu ibadah tertentu. Hadas ini dapat ditemukan di tubuh kita yang timbul karena datangnya sesuatu yang diterapkan oleh hukum agama sebagai yang membatalkan keadaan suci yang dilakukan oleh orang baligh dan berakal. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu, dan hadas besar dihilangkan dengan bermandi. Macam-macam najis dari dasar Al-Quran dan hadis. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, najis terdiri dari 10 macam, yaitu 1. Kotoran manusia atau tinja. Dalil yang menunjukkan bahwa tinja atau kotoran manusia termasuk ke dalam najis adalah hadis riwayat Abu Daud dengan syarat yang sahih. Nabi bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka sesungguhnya tanah itu menjadi penyuci baginya." Hadis tersebut menunjukkan makna bahwa kotoran manusia atau tinja termasuk ke dalam golongan najis. Najis tersebut dapat disucikan dengan tanah yang diinjak selanjutnya. Kedua, air kencing manusia. Dasar dalil kencing manusia sebagai najis dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkanlah dia dan kalian jangan memarahinya." Lalu diceritakan tatkala orang itu sudah selesai kencingnya, maka Nabi meminta untuk diambilkan bejana berisi air. Lalu beliau menuangkannya ke atas air kencing itu. Ketiga, madai. Madai digolongkan ke dalam najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal ini didasarkan pada kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan dari seseorang yang bertanya tentang madai, yang berbunyi, "Hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu." Dengan membasuhnya dan berwudu dapat mensucikan seseorang dari madai. Keempat, wadi. Wadi sebagai najis ditetapkan berdasarkan ijma' para ulama. Kelima, darah haid. Dalil darah haid tergolong ke dalam najis adalah berdasarkan hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar. Keenam, kotoran binatang yang dagingnya haram dikonsumsi. Dasar hukum Islam yang menyatakan bahwa kotoran binatang yang dagingnya haram dikonsumsi adalah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan lainnya.
Dari Abdullah binti Mas'ud, dia berkata, Nabi SAW hendak membuang air besar. Lalu beliau bersabda, berilah aku 3 batu. Lalu saya mendapatkan kepada beliau 2 batu dan 1 kotoran keledai yang sudah membatu. Lalu beliau menerima 2 batu dan membuang kotoran keledai itu. Seraya bersabda, ini najis. Keledai yang dipelihara, dagingnya haram untuk dikonsumsi. Ketujuh, air liur anjing. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW dikeluarkan oleh Muslim menyatakan bahwa penyucian bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh seekor anjing adalah membasuh 7 kali. Yang pertama dengan debu. Kedelapan, babi. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu bangkai atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu. Kesembilan, bangkai. Berdasarkan sabda Nabi yang menjadi ijma' para ulama yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda, apabila kulit bangkai binatang itu dimakan, maka dia menjadi suci. Kulit bangkai yang dikecualikan dari larangan tersebut: 1. Bangkai ikan dan belalang. Bangkai binatang yang dalam tubuhnya tidak mengalir darah seperti semut, lebah, dan lain-lain. Ketiga, tulang, tanduk, dan bulu bangkai. 10. Sisa minuman binatang yang haram dimakan dan binatang buas. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Al-Tirmizi, Al-Nasa, ini sahih sebagaimana termasuk dalam Sahih Al-Jami' bahwa Nabi bersabda, manakala beliau ditanya tentang air yang terdapat di padang Sahara dan mungkin saja dijilati oleh binatang buas dan binatang lainnya, lalu beliau menjawab, apabila air itu banyaknya 20, maka dia tidak mengandung najis. Berbeda dengan kucing atau binatang yang lain yang lebih kecil dari itu, maka air bekas jilatannya itu suci. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dikeluarkannya oleh Ahmad dan para penulis kitab sunnah. Kitab Al-Ghalil. Nabi bersabda, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ia termasuk jenis binatang jantan atau betina yang biasa berkeliling di sekitar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiza Cahaya Mukti, NIM 20110101029. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadas dari dasar Al-Quran dan hadis. Macam-macam hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadas kecil, dan yang kedua, hadas besar. Hadas kecil, contohnya pingsan, gila, atau mabuk. Hadas kecil yaitu segala najis yang keluar dari dalam tubuh, menyentuh wanita dengan tangan atau dengan anggota tubuh lainnya yang sensitif, menyentuh zakar, tertawa dalam sholat, dan membawa mayat. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan melakukan thaharah syariah yang disebut juga wudhu. Hal ini dikuatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dan juga ada sabda Nabi SAW yang artinya, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
Yang kedua, hadas besar. Hadas besar terjadi pada orang yang dalam keadaan janabah atau yang sedang junub, dan wanita dengan keadaan haid. Untuk mensucikan diri, seorang junub atau wanita sedang haid wajib melakukan mandi, yaitu mandi besar. Dasar hukumnya ada pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan jika kamu junub maka mandilah." Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan firman lainnya yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran." Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.